Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Transportation Industry PT Gojek Indonesia. Yang beranggotakan yang pertama ada Anwaruddin Yusuf, yang kedua ada Bella Devi, yang ketiga ada Fitri Andriani, yang keempat ada Muhammad Faris Fauzan, yang kelima ada Roskita. Marketing Plan. Marketing Plan adalah bentuk dari sebuah proses manajemen yang mengarah ke strategi pemasaran, sehingga perencanaan pemasaran atau marketing plan dilakukan melalui serangkaian proses sistematis dan koordinasi demi mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan adalah pondasi dasar yang membangun perusahaan PT Gojek Indonesia. Tujuan perusahaan tersebut adalah menyediakan jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat, sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Bidang usaha yang bergerak dalam pelayanan transportasi diiringi kemajuan teknologi. Dalam menjalani sebuah bisnis, tentu perlu adanya marketing strategi. Untuk apa sih marketing strategi diperlukan? Nah, marketing strategi diperlukan untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan lebih banyak lagi dengan mudah. Disinilah strategi marketing memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan jasa transportasi. Dalam hal ini, kami melihat bahwa Gojek memiliki beberapa marketing strategi. Yang pertama, memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan. Sebagai pelaku bisnis, Gojek mengartikan pelanggan atau konsumennya sebagai seorang rekan, tim, atau bahkan raja. Oleh karena itu, pelaku bisnis di bidang transportasi online satu ini harus benar-benar bisa fokus pada konsumen yang menggunakan jasanya. Yang kedua, memberikan harga yang pasti. Pada dasarnya, kegiatan menentukan harga lebih memainkan peranan penting dalam proses pemasaran. Penting di sini dimaksudkan bahwa keputusan dalam penetapan harga layanan transportasi tersebut akan menjadi penentu dari seberapa jauhnya konsumen menilai sebuah layanan jasa transportasi online. Selain itu, hal ini juga akan menjadi penentu pula dari proses pembangunan citra. Penentuan harga bahkan memberikan perspektif tersendiri dari segi kualitas, di mana dalam hal ini Gojek menetapkan tarif yang terjangkau. Yang ketiga, fokus pada perbaikan. Perlu diketahui juga bahwa sebuah keberhasilan transportasi online dalam bersaing di pasar adalah hal yang patut diapresiasi. Saat ini, Gojek tidak hanya menawarkan layanan jasa pengantar saja, tetapi juga menawarkan banyak sekali layanan untuk memudahkan kebutuhan para konsumennya. Tidak heran jika saat ini sudah ada 10 juta orang lebih yang telah mendownload dan menikmati layanan yang mereka tawarkan. Yang keempat, lebih peka lagi terhadap kebutuhan pasar. Strategi marketing Gojek yang lainnya adalah belajar untuk lebih peka lagi terhadap kebutuhan pasar, di mana dalam hal ini, business owner ternyata memiliki peranan penting untuk menentukan arah perusahaan loh. Dengan begitu, akan terlihat secara jelas perusahaan tersebut bergerak ke arah yang lebih signifikan lagi. Selanjutnya yang kelima, memberikan pembaharuan dan penyempurnaan. Di zaman sekarang, pasar akan terus mengalami perubahan, dan bisnis yang berbasis online pun kini sudah semakin gencar untuk terus berkembang. Apabila kamu lamban dalam mengejar kesempurnaan, maka bersiap-siaplah untuk tertinggal. Oleh karena itu, kamu harus melakukan sejumlah pembaharuan dan penyempurnaan di waktu yang tepat dan cepat. Dengan begitu, kamu bisa ciptakan sebuah tren dan pola terbaru dalam konsumsi di masyarakat. Nah, salah satunya Gojek. Gojek adalah jenis transportasi online yang bisa dibilang cukup sukses dengan memperkenalkan model bisnis terbarunya, yakni dengan mengkombinasikan teknologi dan model bisnis kreatif inovatif. Yang keenam, memperluas target pasar. Dalam memberikan layanan yang baik kepada para konsumennya, Gojek ternyata memiliki strategi marketing jitu, yakni bisa menjangkau semua kalangan dengan mudah dan praktis. Apabila dulu Gojek hanya bisa digunakan bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan bermotor atau bermobil, tapi untuk saat ini, Gojek bisa digunakan untuk melakukan pemesanan makanan, tiket, belanja bulanan, dan lain-lain. Dengan begitu, Gojek lewat aplikasi online-nya tentu bisa digunakan oleh banyak kalangan. Terakhir adalah fokus terhadap consumer journey dan experience. Melalui kedua hal tersebut, maka perusahaan jasa transportasi online satu ini bisa lebih mudah
harapan dan keinginan para konsumennya. Itu artinya, Gojek bisa mendapatkan konsumen yang selalu setia menggunakan setiap pelayanan yang ditawarkannya. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan. Yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang, yaitu Gojek akan memperkuat pengembangan 3 pilar produk yang paling dibutuhkan dan diminati pelanggan. Contohnya yaitu pesan antar makanan dan minuman, pembayaran, serta transportasi. Yang kedua, memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis menuju kesiapan melantai di bursa, yaitu Gojek akan fokus pada pertumbuhan yang berorientasi pada penguatan produk untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama dari basis pelanggan yang menggunakan 3 atau lebih layanan Gojek di setiap bulannya, atau core users. Yang ketiga, menjadi perusahaan global melalui ekspansi internasional, yaitu Gojek akan menargetkan menjadi perusahaan karya anak bangsa yang semakin mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Yang keempat, menjadi tempat kerja berkelas dunia, yaitu memposisikan Gojek sebagai tempat kerja kelas dunia untuk menjaring talenta terbaik nasional dan internasional. Dalam 6 bulan terakhir, Gojek telah berhasil merekrut berbagai pimpinan industri teknologi kelas dunia antara lain dari Silicon Valley, serta perusahaan global terkemuka seperti Netflix, NASA, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada karakteristik konsumen atau customer Gojek. Yang pertama, selalu ingin diberikan servis yang cepat, tepat, dan aman. Yang kedua, customer selalu menuntut akan perkembangan sistem Gojek. Yang ketiga, customer terkadang suka mengubah keinginan secara tiba-tiba. Yang keempat, tidak ingin tahu kendala yang dialami Gojek selama pesanan konsumen datang tepat waktu. Selanjutnya ada marketing mix Gojek. Marketing mix Gojek dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada produk, yaitu Gojek menawarkan jasa transportasi manusia atau jasa ojek, pengiriman barang, pesan antar makanan, dan berbelanja. Yang kedua ada price, yaitu dalam hal harga Gojek menawarkan harga berdasarkan jarak yang ditempuh. Yang ketiga ada flash, yaitu Gojek ditempatkan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya. Yang keempat ada promotion, yaitu promosi yang dilakukan pihak Gojek dengan menggunakan iklan melalui media elektronik, media sosial, serta melalui teknik WOM. Yang kelima ada people, yaitu Gojek merekrut driver yang sudah terlatih, memiliki lisensi, dan memiliki identitas yang jelas. Yang keenam ada proses, yaitu untuk mendapatkan pelayanan jasa transportasi Gojek menggunakan prosedur secara online. Yang ketujuh ada physical evidence, yaitu adanya fasilitas yang disediakan Gojek, diantaranya pelayanan yang responsif, ramah, dan adanya jaminan keselamatan. Selanjutnya, ada analisis mengenai SWOT Gojek atau SWOT Gojek yang terdiri dari 4 poin, ada strength, weakness, opportunity, dan yang terakhir adalah threat. Yang pertama adalah strength. Apa sih kekuatan dari Gojek ini? Pertama adalah fitur-fitur yang dimiliki oleh Gojek tentu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi perusahaan ini. Selain menyediakan jasa antar jemput penumpang, Gojek juga menyediakan jasa lain yang cukup membantu, seperti GoSend, GoShop, GoFood, dan juga GoMed. Selain itu, keunggulan dari Gojek yaitu penggunaannya yang berbasis digital, sehingga bisa mempermudah customer. Jadi, setiap customer yang membutuhkan jasanya, tidak perlu lagi menghampiri tukang ojek di pangkalan. Cukup berdiam diri atau duduk, menyalakan HP kita, memesan Gojek, dan tinggal menunggu Gojek itu menghampiri kita. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari Gojek. Apa sih yang menjadi kelemahan dari Gojek ini? Yaitu ada kurangnya penyebaran Gojek di daerah-daerah pelosok. Sehingga pada saat kita berpergian ke tempat yang sedikit jauh dari kota, Gojek masih sulit ditemukan. Selain itu, karena Gojek sendiri merupakan aplikasi digital yang dimana penggunanya memerlukan akses internet, tentunya Gojek sama sekali tidak membantu di saat kita dalam kondisi kehabisan kuota atau kehilangan jaringan internet.
Selanjutnya ada opportunity atau peluang dari apa sih peluang untuk Gojek ini? Yaitu adalah saat ini sangatlah berpacu kepada era industri 4.0 yang dimana semuanya serba digital. Mengingat di zaman ini masyarakat menyukai hal-hal yang simple, yang tidak berbelit. Tentulah hal ini bisa menjadi peluang bagi Gojek untuk menerbangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya, atau melebarkan usahanya. Gojek nantinya bisa merajai pasar transportasi digital dalam lingkup yang lebih luas, tidak hanya di kota-kota besar saja, melainkan di wilayah-wilayah yang jauh dari kota, seperti pelosok. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Ancaman yang akan dihadapi Gojek saat ini adalah munculnya pesaing baru yang bergerak di bidang yang sama. Seperti yang kita ketahui, untuk pesaing Gojek untuk saat ini ada yang bernama Grab. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami tarik adalah dari pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Gojek merupakan startup yang saat ini banyak sekali penggunanya, mau itu di dalam maupun di luar negeri. Dan sudah seharusnya Gojek memperhatikan minat konsumen ke depan agar perusahaan tersebut dapat terus berkembang. Oke, mungkin sekian saja dari kelompok kami mengenai presentasi startup Gojek. Sebelumnya mohon maaf atas kata-kata yang telah kami lontarkan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.